Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Baru saja kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Maka mudah-mudahan yang masuk masjid belum sempat tadi berniat untuk iktikaf, maka silahkan berniat untuk iktikaf. InsyaAllah selama kita berada di dalam masjid, semuanya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita masuk masjid itu dianjurkan untuk berniat iktikaf. Saya berniat iktikaf selama saya berada dalam masjid ini sunnah karena Allah, ya. Atau mau bahasa Arab, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya rasa ini besar tulisannya kalau tidak salah ini. Besar ya. Makanya dibuat besar itu supaya orang yang masuk masjid baca langsung. Nah. Padahal saya juga jarang-jarang lihatnya, ya. Dan jarang-jarang ada masjid memang ditulis besar seperti itu. Jadi bagus, ya. Salawat dan salam kita kirimkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberikan keutamaan dan kemuliaan sebagai akhirul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang mana umatnya merupakan khairu ummah, sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka insyaallah kita akan menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Insyaallah pada malam hari ini pembahasan fikih kita lanjutkan, masih berkenaan tentang fikih salat. Saya ingat-ingat itu pembahasan terakhir masalah doa iftitah, ya. Karena pertemuan yang lalu sebenarnya kita membahas masalah salat faqidut tahurain, hanya sekedar penyegaran buat kita, sebab kebetulan ada masalah yang aktual mengenai fatwa atau anjuran mengeluarkan fatwa bolehnya salat tanpa bersuci, apakah berwudu ataupun bertayammum. Yang jelas itu sudah clear kita bahas, dan kita bahas juga pendapat-pendapat ulama yang berkenaan tentang itu beserta dalil-dalil yang sharih yang jelas. Maka insyaallah tidak ada lagi masalah belakangan. Jadi kalaupun fatwanya tidak keluar, maka tetap berlaku yang kemarin kita bahas. Tapi kalaupun difatwakan oleh majelis ulama, maka lebih bagus lagi, berarti tenaga medis yang menggunakan pakaian APD atau hazmat itu lebih tenang lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak semua informasi itu akan sampai kepada mereka. Akhirnya mereka bisa beribadah dengan tenang meskipun dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau nggak salah terakhir kita sudah bahas masalah doa iftitah, ya. Jadi terlepas daripada khilafiyah masalah doa iftitah,
Yang sejatinya dalam riwayat memang ada beberapa doa iftitah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, atau misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu tidak masalah ya. Atau misalnya alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, itu juga tidak masalah, jadikan sebagai doa iftitah, atau digabung semuanya itu juga tidak masalah. Karena memang dalam sholat membaca doa iftitah itu adalah sunnah qauliyah, bacaan sunnah di dalam sholat. Maka orang yang tidak menghafal doa iftitah, kalaupun dia tidak membaca doa iftitah, tetap sah sholatnya. Karena doa iftitah itu hukumnya sunnah ya. Jadi sunnah itu kan pengertiannya yusabu li fa'ili wa la yu'aqabu li tariki. Jadi dikerjakan dapat pahala, kemudian ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Jadi apapun doa iftitah yang kita dapati di kitab-kitab atau di buku-buku, ya, buku fikih ibadah misalnya, maka tidak masalah kalau itu yang kita hafal sampai sekarang, atau digabungkan sekaligus semuanya, itu juga tidak masalah. Tidak dibaca pun tidak membatalkan salat. Tapi kalau dibaca justru mendapatkan fadilah atau keutamaan. Cuma kalau sebagai imam sangat dianjurkan memilih salah satu di antara beberapa doa yang ada. Salah satunya saja dipilih. Jangan dibaca semua. Misalnya ada 5 riwayat, dibaca semua 5 riwayat. Kapan baca Fatihahnya? Ya. Jadi dipilih salah satu saja. Supaya apa? Supaya sholatnya itu tidak terlalu panjang ya, dan memudahkan bagi makmum yang mengikut di belakang. Karena boleh jadi makmum yang di belakang ini punya hajat ya, kebetulan misalnya mau ada kebutuhan ya, yang penting, yang mendesak, atau misalnya sakit perut dan lain sebagainya, atau misalnya sudah tua tidak bisa berdiri lama, maka dianjurkan untuk meringankan bacaan-bacaan di dalam salat ya. Makanya kalau saya di sini saya perhatikan rata-rata kuat, makanya saya lihat dulu yang di belakang makmum saya ini muda-muda semua, ya nggak apa-apa agak panjang sedikit ya. Jadi kalau misalnya sudah 50 tahun ke atas ya rata-rata ya diringkas bacaannya. Silahkan baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, itu enggak masalah. Atau misalnya mau ringkas lagi inna a'tainakal kautsar misalnya, enggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya agak kuat ya, masih muda-muda, maka dianjurkan berdiri lama ya, berdiri lama di dalam salat. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan setelah doa iftitah, kita masuk kepada pembahasan al-isti'adzatu qabla al-qira'atil Fatihah. Jadi al-isti'adzatu qabla qira'atil Fatihah. Membaca isti'azah, ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ini juga hukumnya sunnah. Ya. Jadi selain doa iftitah yang sunnah, membaca ta'awuz sebelum membaca suratul Fatihah itu juga hukumnya sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dasar mengapa disunnahkan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonirrajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim, dari gangguan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ya. Jadi kalau kita baca Quran dianjurkan untuk minta perlindungan dari gangguan syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu mengganggu kita ketika kita beribadah. Orang tidur saja kadang diganggu syaitan kan? Apalagi ibadah, ya, diganggu oleh syaitan. Dan biasanya kita main HP jarang-jarang diganggu setan.
Jadi kita main HP berjam-jam sampai HP lowbat itu tidak diganggu setan itu. Bagi main medsos misalnya, main game misalnya, nonton YouTube misalnya. Kalau nonton YouTube-nya misalnya tausiah bagus, tidak apa-apa. Ya. Ada manfaatnya. Medsos misalnya, main game dan lain sebagainya. Itu diganggu oleh setan. Tidak bakal diganggu oleh setan. Tapi sebaliknya kalau baca Quran, ya, baru 5 menit. Jangankan 5 menit, mungkin baru 5 ayat yang dibaca sudah mulai agak ngantuk. Ya. Sama, kadang kita sulit bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, sholat malam, ya. Padahal sudah setel alarm, nggak bangun-bangun. Paling bangunnya matiin alarm. Tapi giliran Liga Champion, ya, bola, biarpun alarm itu tidak disetel, tahu bangun. Ya. Bahkan kadang kan kita tengah malam kadang bangun kan buang air kecil, buang air besar atau buang hajat, haus. Padahal kita sebenarnya punya kesempatan di situ untuk sholat malam. Itu juga bagian daripada wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang kita sia-siakan. Bangun karena haus, pergi minum, tidur lagi. Bangun karena misalnya mau buang air, udah habis buang air, tidur lagi. Ya, padahal kesempatan untuk sholat malam. Nah, ini. Jadi ditambah lagi bisikan syaitan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, karena ini adalah ibadah kepada Allah, jadi baca Quran itu ibadah mahdhah, maka sejatinya syaitan tidak akan lepas daripada kita, menggoda kita bagaimana supaya dua kemungkinan. Yang pertama, kalau kita bisa dicegah untuk berbuat baik, beribadah, diusahakan. Syaitan itu akan mencegah kita untuk berbuat baik atau beribadah. Tapi kalaupun kita tetap beribadah kepada Allah, maka syaitan tetap mengganggu. Bagaimana kalaupun dia beribadah pahalanya kurang atau tidak mendapat pahala sama sekali atau sia-sia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi kita perlu berhati-hati dengan godaan syaitan, karena syaitan ini adalah musuh yang nyata buat kita, meskipun dia tidak nampak, akan tetapi dia adalah musuh yang nyata buat kita manusia. Ya. Jadi kalau baca Quran usahakan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'da al-iftitahi wa qabla al-qira'ah, maksudnya qiraatul hamd, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca qiraat, maksudnya qiraat membaca surah Al-Fatihah, a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan syaitan yang dirajam atau terkutuk. Jadi kali ini hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Daud, ya. Fa'ala hada, maka dengan dasar ini yustahabbu lil musalli, dianjurkan bagi orang yang salat, ayyaqula ba'da du'ail istiftah, untuk membaca setelah doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca ta'uz, aku berlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk. Au ayya sighatin isti'adatin, jadi au ayya sigati isti'adah, atau sigat ta'awuz yang lain, ta'ti bil maksud, yang maksudnya itu sama dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti yang ada dalam riwayat tadi, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim, atau yang umum yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya. Jadi ta'awuz. Makanya saya ingat dulu waktu di pondok, kalau ada teman
Kalau lagi belajar misalnya lagi digangguin, misalnya diajak kemana atau digangguin, pasti kami itu biasanya diminta sama kiai, pokoknya kalau teman yang gangguin baca ta'awuz aja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacakan depannya katanya. Enggak apa-apa biar temannya tersinggung, enggak apa-apa, ya. Anggap saja setan yang ganggu. Ya, setannya bentuk wujud manusia. Jadi itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun tidak dibaca, maka sejatinya tidak membatalkan salat. Tapi ketika dibaca, tentunya mendapatkan pahala atau fadilah, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama seperti doa iftitah, ya. Karena kadang ada juga orang salat ta'awuznya tidak dibaca. Sedangkan kita baca ta'awuz saja, ya, itu pun masih belum khusyuk dalam salat, apalagi enggak baca sama sekali. Ya, kita baca ta'awuz kan minta perlindungan dari gangguan syaitan. Pada saat kita baca ta'awuz, setan itu lari. Tapi biasanya setannya lari, nanti balik lagi dia. Balik lagi. Sama ketika azan berkumandang, setan itu lari. Sejauh mungkin sampai suara azan itu tidak terdengar sama sekali telinganya. Tapi ketika selesai azan, balik lagi dia. Ya. Tapi ada orang kadang azan berkumandang, ya, di masjid. Kebetulan dia lagi di masjid, azan berkumandang. Ini kan kadang tadi setannya di masjid, azan berkumandang, kabur setan. Tapi balik lagi setannya, masih baik dia, masih mau balik. Kadang ada orang azan berkumandang di masjid, kabur dia, tapi nggak balik-balik. Kenapa? Karena dia di masjid cuma numpang pipis, numpang buang air, atau numpang hotspot. Nah, lebih parah lagi kalau numpang hotspot. Nggak tahu kalau di masjid ini ada hotspotnya nggak. Jadi sebenarnya bagus ketika misalnya masjid ada hotspotnya, bisa menarik jamaah. Awalnya niatnya ke masjid hotspot, tapi karena selalu dengar pengajian, ya, selalu dengar baca Quran, setannya hilang. Alhamdulillah, niatnya ibadah. Ya nggak apa-apa. Kalau perlu misalnya siapkan di masjid ini, ya, meja tenis meja, ya kan, bagus itu. Yang penting jangan sementara azan masih, ya. Karena kita khawatir nanti sementara azan kita masih main tenis meja atau masih sibuk olahraga. Ya, sementara ya ketika kita memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat, beribadah kepada Allah, disitulah makanan rohani kita. Olahraga, makanan jasmani. Jadi seimbang harusnya. Jasmani sehat, rohani juga sehat. Sebab ada orang kadang, ya, tubuhnya kuat, jasmaninya kuat, kekar, tapi rohaninya kurus. Ada juga orang kadang, ya, mungkin kecil orangnya tapi rohaninya berotot. Tapi bagus kalau dua-duanya, ya, dari luar berotot, ya, kekar, kemudian rohaninya juga kuat. Nah, itu bagus. Karena Nabi mengatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini. Jadi kita sebagai seorang mukmin juga harus kuat. Kalau kita tidak kuat, ya ditindas kita. Kuatnya di sini, ya, imunnya kuat, iman juga kuat. Itu ya. Jadi imun kuat, iman juga harus kuat. Jangan cuma imun saja yang kuat, tapi iman tidak kuat. Jadi dua-duanya harus kuat. Selanjutnya, berapa menit lagi? Masih lama? 21 menit. Masih lama. Setelah ta'awuz, kita lanjut kepada fardiyatu qiraatul Fatihah. Wajibnya membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau tadi doa iftitah sunnah, ta'awuz sunnah, maka surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Karena dia merupakan rukun qauliyah,
bacaan yang wajib di dalam salat atau rukun bacaan di dalam salat. Artinya kalau dia tidak dibaca surah Al-Fatihah, maka sejatinya salat itu tidak sah, ya. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Artinya tidak ada salat, tidak sah salat orang yang membaca ummul kitab surah Al-Fatihah. Jadi bacaan Al-Fatihah ini wajib, ya. Dia merupakan rukun di dalam salat. Artinya kalau ketinggalan, ya, maka sejatinya salat itu tidak sah. Jadi wajib membaca Fatihah. Tapi wajibnya membaca Fatihah itu wajibnya memakai masker di dalam salat. Jadi makanya pada pertemuan yang lalu kan sempat saya singgung bahwa ada yang nyeletuk, Ustaz, ada rukun baru dalam salat, wajib pakai masker. Artinya maksudnya wajibnya di sini bukan berarti dia rukun dalam salat, tapi wajib karena dia merupakan bagian daripada protokol kesehatan. Ya, tetap juga wajib, ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya maskernya ketinggalan tidak sah salatnya. Nah, itu maksudnya. Tapi bagusnya kita sama-sama sadar bahwa memang memakai masker itu adalah, ya, kesadaran diri kita untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi masker yang kita pakai itu bukan hanya untuk menjaga kita dari luar, tapi kalaupun kita bisanya batuk, menghindarkan orang lain untuk, ya, virus itu tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang ringan dari Al-Quran. Jadi ada bacaan yang diperintahkan di dalam salat. Ya, salah satunya adalah membaca surah. Wa qala azza sya'na. Wa qala azza sya'nu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Jadi sab'ul masani ini adalah julukan atau nama lain daripada suratul Fatihah. Kenapa dinamakan sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah ini terdiri atas 7 ayat dan dia dibaca berulang-ulang di dalam salat 5 waktu dan wajib dibaca. Makanya dinamakan dengan sab'un minal masani atau sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam salat. Ini hadis riwayat Bukhari. Ada lagi, ada hadis dari riwayat Bukhari, an Abi Sa'id Ibnul Ma'alli, yang mengatakan, marwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi lewat, wa ana usalli, sementara aku dalam keadaan melaksanakan salat, fada'ani, lalu Nabi memanggilku. Maksudnya setelah salat dia dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sementara salat dipanggil, ya. Tapi selesai salat, sahabat yang bernama Abu Sa'id ini dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma atahu, maka tatkala aku sampai ke tempat Nabi, artinya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta shallaitu, sampai aku selesai salat. Jadi ketika itu summa ataitu faqala, jadi pada saat dia mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma mana'aka an ta'tiya. Di sini katakan falam atuhu hatta shallaitu. Jadi ketika dia dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam atuhu, aku tidak mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dia sementara salat. Ini saya salah paham memahami redaksinya. Jadi dia sementara salat, dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak datang.
ya, sampai dia selesai sholat. Maka tatkala dia selesai sholat, dia berkata, ya, atau dia ditanya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma mana'aka an ta'tiya, apa yang menghalangimu untuk tidak mendatangiku pada saat kupanggil? Ya. Fakultu, lalu aku mengatakan, aku menjawab, kuntu usalli ya Rasul, saya sedang sholat ya Rasul pada saat dipanggil, makanya saya tidak memenuhi panggilanmu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yaqulillah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul, wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Artinya kalau Allah yang memanggil, penuhi. Azan berkumandang, penuhi itu, ya. Jadi ketika panggilan Allah datang, penuhi. Panggilan haji umrah datang, penuhi. Termasuk juga panggilan terakhir, panggilan kematian. Kalau sudah datang, penuhi. Jangan lagi mengatakan saya masih mau hidup. Ya. Penuhi. Summa qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala uallimuka a'zamu suratin fil Qur'ani qabla an akhruja minal masjid. Maukah aku ajarkan kepadamu a'zamu surah yang paling agung, yang paling luar biasa fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, qabla an ukhrija minal masjid, sebelum aku keluar dari masjid. Fadhahaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk keluar, liyukhrija, untuk keluar dari masjid. Fadzakartuhu, maka aku mengingatkan kepada baginda Nabi, ya Rasul, tadi katanya mau diajarkan saya surah yang dibaca sebelum keluar dari masjid. Faqala, lalu Nabi berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, surah Alhamdu, maksudnya Alhamdu surah Al-Fatihah, ya. Hiya sab'ul masani wal Qur'an al-azim alladzi utitu, dia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan merupakan bagian daripada Al-Qur'an yang azim, yang agung, alladzi utitu, yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi ini yang menyebabkan terjadi khilafiyah di kalangan para ulama dalam memahami surah Al-Fatihah, ya, sebagai ayat di dalam Al-Qur'an yang wajib dibaca. Sepakat mereka bahwa itu hukumnya wajib, akan tetapi yang menjadi perbedaan atau khilafiyah di kalangan para ulama adalah bagaimana dengan basmalahnya. Ya, jadi basmalahnya yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Karena di dalam hadis-hadis banyak yang menyebutkan bahwa yang dibaca oleh Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Sama seperti hadis ini yang dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga mengatakan bahwa berarti basmalah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya. Kalau menurut 4 mazhab berbicara tentang basmalah dalam surah Al-Fatihah, maka sejatinya 3 mazhab sepakat bahwasanya basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah, dan 1 mazhab berpendapat bahwasanya basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. 3 mazhab ini adalah mazhab Syafi'i, Hambali, kemudian Hanafi. Ini 3-tiganya sepakat, ya, bahwa basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Maliki, basmalah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Syafi'i dengan Abu Hanifah atau Hanafi dengan Hambali itu sepakat, tapi penggunaannya beda, prakteknya beda di dalam sholat. Syafi'i yang menjaharkan, kemudian Abu Hanifah, ya, atau Hanafiyah, kemudian Hambali itu mensirkan, mengecilkan, tapi tetap membaca, dibacanya sir, ya, kecil, baru setelah itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang kita dapati di Masjidil Haram. Kenapa tidak ada basmalahnya?
ya, kenyataannya mereka mensirkan bacaan basmalah karena di sana rata-rata pengikut mazhab Hambali gitu ya. Kita di Indonesia menjaharkan Syafi'i itu. Maliki tidak membaca sama sekali. Ya, tidak membaca sama sekali karena menganggap bahwa basmalah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Dia hanya merupakan fawatihus suwar, pembuka surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu ya. Tapi mereka sepakat bahwa basmalah ini bagian daripada surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa itu insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita masih berkenaan tentang suratul Fatihah. Kita akan bahas bagaimana misalnya bacaan Fatihah kalau orang masbuk, ya, dia tidak sempat baca Fatihah dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana misalnya kalau orang itu misalnya tidak bisa membaca surah Al-Fatihah lantaran dia baru belajar agama Islam atau baru masuk Islam dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum. Jadi saya menempuh mudah untuk melaksanakan sholat fardu terhadap orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Kemudian itu yang menjadi pertanyaan adalah, setahu saya pernah saya membaca dan mendengar ceramah bahwasanya sholat saya tetap sah melaksanakan sholat fardu. Tapi ada pengalaman saya juga pada saat saya menempuh pundak orang yang sedang saya tahu dia sholat sunnah karena dia memberikan tanda dengan tangannya bahwasanya tidak memberikan tanda ke belakang, tangannya ke belakang, bahwasanya mengisyaratkan tidak. Jadi bagaimana hukumnya untuk sholat yang diberikan tanda itu, apakah boleh? Mungkin ada mazhabnya sendiri atau bagaimana? Oh iya. Ini pertanyaannya bagus ini. Jadi betul bahwasanya ketika seseorang itu menjadi makmum kepada orang yang sholat sunnah, itu sah sholat fardunya. Jadi meskipun dia sholat fardu, tapi yang jadi imamnya tadi ini kan dia terlambat tadi. Ini ada orang sholat, tapi sejatinya dia ini bukan sholat fardu, dia sholat sunnah ba'diyah. Ya, taruhlah sunnah ba'diyah. Pak dia zuhur misalnya kan, tapi dia ikut jadi makmum supaya mendapatkan pahala jamaah, maka sejatinya dia yang menjadi makmum tadi itu sah sholatnya, jadi sah, dan itu tidak dipungkiri oleh para ulama. Jadi sepakat bahwasanya orang yang seperti itu sah sholatnya, karena memang tidak ada ya kewajiban bagi imam itu ketika dia sholat munfarid tidak perlu lagi merubah niatnya menjadi imam. Jadi meskipun ada orang yang ikut di belakang, tidak usah rubah niat, karena merubah niat itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau ada yang misalnya ikut di belakang, apakah kita sholat sunnah ataukah kita sholat fardu, maka sejatinya pada saat dia ikut, maka tidak boleh kita merubah niat yang awalnya tadi sendiri munfarid, kemudian niat menjadi imam. Karena kalau kita merubah niat di dalam hati itu membatalkan sholat. Karena niat itu rukun. Artinya merubah rukun berarti sejatinya membatalkan sholat. Maka silakan begitu saja lanjut. Tapi bagi makmum wajib baginya ketika dia mengikut kepada seorang imam untuk berniat sebagai makmum. Ya, jadi harus makmuman. Jadi kalau ada orang sholat di sini misalnya dia tidak niat makmuman, maka sejatinya dia tidak dihitung berjamaah, tapi dihitung sholat sendiri. Itu. Jadi apakah dia sholat sunat yang diikuti ataupun orang itu sholat fardu, tidak masalah. Jadi tetap sah sholatnya. Bagaimana kalau kasusnya misalnya ada yang memberi kode, jadi ini sholat sunnah, kita sudah tepuk,
tangannya begini, maksudnya jangan ikut. Saya ini sholat sunat. Ya. Maka sejatinya tidak masalah bagi kita untuk tidak ikut. Ya, tidak masalah bagi kita untuk tidak ikut. Silakan sholat munfarid atau cari orang lain yang bisa menemani kita untuk sholat berjamaah. Dan boleh juga kalau misalnya ada di antara kita yang melihat saudara kita yang seperti ini, ya, yang seperti ini terlambat, sementara tidak ada lagi yang bisa dia ikuti, ya, misalnya, maka tidak masalah bagi kita yang sudah sholat tadi ikut sholat lagi. Jadi ikut sholat lagi dengan orang yang terlambat tadi. Jadi orang yang terlambat tadi itu. Jadi ikut berjamaah supaya orang ini saudara kita mendapatkan pahala berjamaah. Dan ini pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat terlambat, dan ada lagi temannya. Akhirnya Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Akhirnya berdiri seorang sahabat, ya Rasul, saya mau bersedekah. Kamu ikut sholat sama dia. Ya. Padahal orang ini sudah sholat sama Nabi, disuruh dia ikut sholat sama orang yang terlambat tadi supaya dia mendapatkan pahala jamaah. Itu, ya. Tapi kalaupun misalnya ada yang kasih kode tadi, kemudian misalnya dia tetap ikut, tetap sah sholatnya, ya. Karena sejatinya tidak ada keharusan bagi seorang imam tadi berniat sebagai imam atau merubah niatnya pada saat dia menjadi sholat munfarid menjadi imam. Jadi kita yang ikut di belakang kalau sudah lihat makmuman, apakah dia misalnya terima atau tidak, ya sudah tetap dianggap sholat berjamaah. Itu. Tapi jangan juga misalnya kita sudah kasih kode begini, orang itu misalnya tetap ikut, kemudian kita yang tadi sudah kasih kode kabur, ya, maju misalnya, tidak mau jadi imam, kemudian di belakang maju juga, kita maju lagi. Ini kan kejar-kejaran dalam sholat namanya. Ya sudahlah kalau sudah ada yang ikut begitu. Dan masalah menepuk, ini tidak ada keharusan. Langsung ikut tanpa menepuk pun tidak masalah. Ya, jadi kalau mau misalnya tidak dikasih kode, ya sudah ikut aja di belakang tanpa kasih kode pun tidak masalah, gitu ya. Yang penting niatnya makmuman sebagai makmum. Saya rasa itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktu 3 menit. Masih ada? Oh iya. Jadi Ustaz, izin bertanya, ini dinantikan beberapa amalan di pos yang kami punya sekitar 12 orang. Ketika sholat asar 15.41 sudah masuk waktu asar, hanya seumpama saya ini mau sholat, tapi saya sendirian, sementara teman-teman yang lain masih ada kegiatan. Tapi mereka pun sholat, sejatinya mereka sholat, tapi kadang 1,5 jam atau 1 jam dari waktu asar masuk mereka sholat. Bagusnya, apakah saya sholat tepat waktu ataukah saya berjamaah tapi waktunya Molor. Iya, ini pertanyaan yang bagus juga, karena memang keadaan di lapangan, ya. Jadi kalau yang ada dalam Al-Qur'an, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini pada pertemuan yang lalu kita sudah singgung juga ayatnya, bahwa salat itu waktunya adalah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi waktunya itu sudah ditetapkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, afdalul a'mali as-salatu ala waqtiha. Sebaik-baik amal adalah salat pada waktunya. Waktu di dalam salat terbagi 3. Ya, ada yang namanya awalul waqt. Di dalam hadis ada yang namanya awalul waqt. Awal waktu. Awal waktu itu dikatakan dalam hadis itu merupakan fadlullah, kemuliaan, keutamaan dari Allah. Jadi orang yang sholat awal waktu dapat fadilah, keutamaan. Yang kedua, wastul waqt. Ya, wastul waqti itu pertengahan waktu, itu rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah akhirul waqt. Akhir waktu, di penghujung waktu, menjelang waktu sholat itu habis, itu afullah, maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya masih dimaklumi. Maka sholat ini terbagi 3 waktu. Awal waktu, pertengahan waktu, atau akhir waktu. Kemudian ditambah lagi, kita dianjurkan untuk sholat berjamaah, yang pahalanya itu 27 derajat. Maka sejatinya ketika kita disuruh memilih, apakah misalnya sholatnya di awal waktu untuk mendapatkan fadilah tadi, keutamaan,
ataukah kita misalnya menunggu saudara kita yang misalnya nanti akan banyak jamaah ini, maka tidak masalah kalaupun kita mentakhirkan itu. Jadi mentakhirkan itu untuk mendapatkan fadilah berjamaah, ya. Karena kalau kita misalnya disuruh memilih sholat berjamaah dengan sholat sendiri, maka dianjurkan mengundur waktu yang penting berjamaah daripada misalnya sholat di awal waktu akan tetapi munfarid, karena dia masih dalam kondisi dalam waktu itu tadi, tidak masalah. Cuma yang dikhawatirkan nanti saling menunggunya. Ya, jadi misalnya ditunggu, ternyata ditunggu-tunggu sampai akhir waktu, yang datang tadi betul datang, tapi dia bilang saya sudah sholat. Nah, ini yang bikin repot ini. Jadi harus ada kesepakatan dengan teman-teman misalnya di pos. Yaudah, tidak apa-apa, saya tungguin misalnya kan. Jadi tungguin nanti sholat berjamaah, itu ya. Tapi kalau ragu, jangan-jangan nanti tidak ada orang yang datang atau misalnya sudah pada sholat, tidak apa-apa, kita sholat di awal waktu meskipun munfarid, itu ya. Jadi kalau disuruh pilih tadi, yang penting masih dalam waktu sholat, tapi diusahakan berjamaah. Sama seperti hadis tentang anjuran mentakhirkan waktu isya ketika masuk waktunya. Kalau misalnya niatnya untuk memakmurkan masjid supaya jamaahnya lebih banyak atau menunggu jamaah. Azannya tetap di awal waktu. Ya, jadi kalau misalnya masuk waktu jam 3.41 misalnya azan, tetap azan. Iqamatnya nunggu tadi. Jadi misalnya setengah jam baru datang, tidak apa-apa. Antara azan iqamat setengah jam tidak masalah. Yang penting masih dalam waktu sholat. Jangan nanti jam 5:30 baru azan. Jadi jam 5:30 datang misalnya anggota semua, baru juga azan di jam 5:30. Jadi tidak, azannya tetap di awal waktu, tapi sholatnya itu tidak apa-apa menunggu jamaah, itu ya. Jadi silahkan. Saya rasa itu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah lindungi diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Kita tutup dengan membaca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.